kasih, berdedikasi. Geraha Medis rumahku semangat melayani, penuh cinta kasih, berdedikasi. Geraha Medis selalu di hati, menjaga kesehatan warga. Geraha Medis selalu di hati, sehatlah rakyatku, jayalah negeriku, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Geraha Medis, salam sehat. Saya Deviana Sapitri Fernanda. Kali ini kami akan berbincang sehat mengenai demam berdarah nih. Saya nggak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Vina. Halo, apa kabar Vina? Halo, kabar baik Devi. Devi gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya baik juga. Vina, kali ini narasumber kita yaitu salah satu dokter di klinik kita, yaitu Dokter Gina Noviana. Halo, apa kabar Bu Dokter? Halo Devi, Vina, kabar baik. Gimana? Kalian baik juga kan? Sehat? Sehat dok. Nah dok, mengenai kasus dengan tema kita nih sama ya, kasus demam berdarah. Kita kan sama-sama nih perang sama DBD juga dan COVID-19 juga. Cuman kali ini kita akan membahas mengenai demam berdarah. Kita membutuhkan beberapa informasi ya Vin ya, mengenai demam berdarah ini. Nah, kebetulan dari klinik Geraha Medis ini, sahabat-sahabat Geraha Medis ini banyak pertanyaan nih dari sosial media. Coba Vina, apa aja Vina pertanyaannya? Salah satunya ya dok ya, apa itu demam berdarah? Oke, sebelum menjawab ya, saya juga mau dong menyapa sahabat Geraha Medis semua yang di rumah ya. Halo sahabat Geraha Medis, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua sehat ya di masa pandemi COVID-19 ini yang masih mewabah ya. Oke, saya akan coba bantu sharing. Saya tidak mengajarkan di sini ya, kita hanya berbagi ilmu, saling ngobrol santai ya. Saya mau apa tadi, maaf, demam berdarah ya? Iya, demam berdarah dong. Demam berdarah, apa sih demam berdarah? Secara singkat dan mudah, demam berdarah itu adalah penyakit yang namanya demam ya pasti ada timbul panas ya. Cuman dia biasanya disebabkan oleh pembawanya itu nih si nyamuk nakal. Jadi faktornya sebagai pembawa si penyakitnya itu dan penularnya itu adalah si nyamuk tersebut. Demam berdarah ini biasanya dia masa inkubasi ya. Masa inkubasi itu dari mulai gigitan sampai timbul gejala itu kurang lebih 4-7 hari. Jadi setiap orang dia akan berbeda-beda. Tapi yang jelas yang namanya demam yang akan pertama kali muncul adalah yang dominan itu gejalanya panas. Jadi kalau teman-teman sahabat Geraha Medis semua nih ya, di rumah tiba-tiba ada yang demam tinggi sekali tanpa sebab, tiba-tiba wah panas tinggi sekali saya, padahal saya nggak pilek nggak batuk ya, nah harus waspada. Jadi jangan disepelekan itu demam ya. Walaupun belum tentu itu demam berdarah, tetap kita harus waspada ya. Jadi intinya demam berdarah itu adalah penyakit infeksi virus yang salah satu gejalanya adalah demam yang dibawa oleh vektor si nyamuk itu. Seperti kita kenal, semua pasti tahu ya si nyamuk belang-belang itu ya, bukan hidung belang loh ya. Nyamuk belang Nyamuk ya? belang, iya itu adalah nama latinnya Aedes aegypti. Itu secara singkat sih. Kalau saya mau jabarin panjang nanti nggak cukup lagi waktunya di sini ya. Asal teman-teman semua di rumah itu jadi tahu nih, saya oh iya berarti saya harus waspada. Iya, betul. Ya. Oke, gimana? Ada lagi nggak Mbak Devi? Coba. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, ini sama dari sahabat Geraha Medis juga. Katanya apa sih dok penyebab dengan timbulnya penyakit demam berdarah ini? Nah seperti tadi saya bilang ya, si penyebabnya itu pembawanya adalah si gigitan nyamuk ya. Biasanya si demam berdarah ini paling sering sekali terjadi pada daerah tropis ya. Orang Indonesia itu kan iklimnya adalah tropis dibandingkan negara belahan dunia yang lain betul. ya kan. Jadi resiko kita terkena untuk demam berdarah itu tinggi. Jadi kita tetap harus waspada ya. Itu penyebabnya. Ada lagi mungkin? Oke, gimana Vina? Ada lagi nggak nih pertanyaannya? Banyak ya? Coba Ada disebutkan 100 kayaknya ya? Iya, banyak nih dok.
Apalagi Fit? Kan selain tanda gejala demam berdarah itu kan ada demam, terus pusing ya dok ya. Terus Betul, apalagi dok betul. tanda gejalanya? Ya, sebagai gejala umum selain yang intinya demam tinggi itu tadi, biasanya timbul di bawah 1-3 hari ya secara mendadak. Itu ada nyeri otot tadi, pusing ya, betul bisa ya. Sebetulnya gejalanya dia memang sama. Yang namanya infeksi virus itu akan yang muncul gejala itu dia demam, terus nyeri otot ya kan, nyeri sendi, ngilu-ngilu, badan terasa lemas ya. Tapi untuk gejala lanjutan itu biasanya disertai mual muntah ya, atau mungkin timbul ruam ya, ruam. Memang tidak semua itu langsung merah-merah gitu ya. Jadi kadang banyak saya jumpai kalau di rumah itu misalnya ibu-ibu, wah anaknya sudah ruam nih, saya takut nih dok, demam berdarah. Padahal memang kita harus waspada, tapi belum tentu mengarah sepenuhnya ke situ ya. Memang timbul ruam, tapi ada pemeriksaan tertentu juga untuk biar bisa lihat si ruam itu, namanya Rampallit test, yang paling mudah sih itu. Cuman memang sebaiknya tetap cek laboratorium ya hasilnya, biar dilihat nih. Biasanya kan yang kita tahu trombositnya turun, Iya. betul ya. Cuman tidak bisa di hari pertama, tapi biasanya bisa dicek untuk di setelah 3 hari baru muncul. Kalau hari pertama, duh anak saya panas, demam ya, atau misalnya saya menggigil dok, tidak nyaman nih, pusing, panasnya tinggi, saya mau cek lab, tapi dia baru hari 1, belum bisa kelihatan. Jadi dia hasilnya malah tidak maksimal. Jadi tanda dan gejalanya mungkin kurang lebih seperti itu. Gini dok, buat para sahabat Graha Medis yang belum tahu nilai normal trombosit itu nilainya berapa dok? Kalau hasil laboratorium sebetulnya memang untuk awam sih di situ kalau hasil pemeriksaan itu mesti sebelahnya ada nilai normalnya. Mudahnya sih seperti itu, hanya tinggal membandingkan. Tapi biasanya orang normal itu di atas 150.000 sampai 300.000 kurang Kurang lebih ya. tapi jadi kalau pada demam berdarah itu kan akan terjadi penurunan trombosit tuh, pasti dia akan di bawah nilai terendahnya. Kurang lebih ya, tapi itu sih untuk urusan lanjut lah. Yang penting kita harus kenali dulu nih gejala awalnya Oke. apa. Ada lagi mungkin yang bisa dibantu pertanyaannya? Gimana Bu Vina? Kan buat yang harus dilakukan jika terkena demam berdarah, kan orang awam itu pasti minum jus jambu, minum angka atau kurma Ya. gitu, gimana dok? Memang betul secara tradisional bisa dalam artian di samping medis ya, itu juga boleh dikonsumsi, tapi tetap kita harus hati-hati ya, karena kadang-kadang seperti angkat nih, kalau orang yang punya mah sebaiknya tidak, karena dia menimbulkan mual muntah. Nah, yang harus paling utama dilakukan kalau memang sudah timbul adalah cuma satu sih, gampang demam berdarah tuh, minum air putih yang banyak, makan, intinya itu ya, mudah. Tidak usah mikir mau jus jambu apa, yang penting yang gampang air putih, intinya itu ya, cukup dengan rehidrasi. Selain kalau gejala yang lain sih itu nanti biar urusan dokter, tapi untuk pencegahan dini tetap minum air putih sebanyak mungkin. Ada lagi? Baik dok, ini juga nih dari sahabat Graha Medis sih dok. Tadi kan kata dokter minum air putih ya. Betul. Ini kalau misalnya kita udah terkena nih dok, buat misalnya kita untuk cara mencegahnya nih. Nah, mencegah DBD ini, kalau kemarin kita cara mencegah COVID-19, sekarang cara mencegah DBD-nya. Gimana nih dok? Mencegah intinya apa ya, kembali ke pola hidup ya, lifestyle kita harus resik bersih. Untuk demam berdarah ini kan kita kenal dengan 3M plus ya. Nah, itu yang sering digalakan oleh pemerintah ya, dikampanyekan untuk wabah seperti ini. Itu 3M, menguras, menutup tempat penampungan air ya, kemudian kira-kira
ada sampah-sampah nih yang Botol kira-kira bekas ya, bakal, Kak? iya betul, bakal menampung air hujan nih ya. Itu juga kita tutup, bisa dengan dikubur ya. Kemudian kita bisa juga dengan pengurasnya atau ngasih, kalau dulu mah ada namanya bubuk abate. Jadi kalau misalnya itu bisa ditaburkan di tempat-tempat penampungan air biar membunuh si jentik-jentik nyamuknya itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik dok, terima kasih atas informasinya dok. Cukup Sama-sama. detail sekali yang dijelaskan oleh Bu Dokter Gina ini. Ya Vin ya. Betul. Nah sekarang berarti DBD itu karena nyamuk ya dok ya? Nyamuk yang nyamuk. nakal banget ya dok ya. Benar. Yang warnanya, yang bentuknya belang, Belang. gitu ya. Hmm, Bukan belang. hidung belang tapi ya dok ya. Oke deh. Nah dok, terima kasih sudah menyempatkan waktu di sini Sama-sama. bersama kami. Saya dan Vina sangat berterima kasih atas kehadiran dokter Sama-sama. yang telah memberikan ilmu kepada sahabat Graha Medis yang ada di rumah pastinya. Sebelumnya dok, kita akan memberikan giveaway nih. Oh iya. Iya. Apa Ada nih banyak giveaway. nih hadiahnya ya? Cukup banyak ya. Gitu. Oke deh, giveaway kali ini, tapi ada syaratnya dok. Nah, Apa? Vina apa aja sih syaratnya Vina? Syaratnya yaitu dokter nanti memberikan satu pertanyaan buat sahabat Graha Medis. Jangan lupa nanti like, komen, dan share ke 3 teman kalian ke akun sosial media Graha Medis yang ada di bawah ini. Oke, pertanyaannya dok, boleh disebutkan yang paling singkat? Apa ya? Yang gampang apa yang susah nih kira-kira? Yang paling susah aja. Yang paling susah ya, biar Iya. biar hadiahnya buat saya nanti. Iya dok, bangga. Apa ya? Kita Pertanyaan. cari yang gampang. Oke, gini aja deh. Yang gampang ya, biar teman-teman semua ngeborong nih si hadiahnya. Saya mau kasih pertanyaan, apa sih definisi kepanjangan lah ya, kepanjangan dari DBD? Itu cukup lah. Saya rasa pintar deh semua teman-teman di rumah kok ya. Udah Iya. pada tahu pasti. Banyak pasti nanti yang ngirim jawabannya. Oke. Oke, berarti pertanyaannya itu ya dok? Iya, itu saja. Mungkin pertanyaannya satu aja. Apa sih itu arti DBD? Nanti bisa di komen. Di bawah ini ya, di bawah video ini, maaf ya, gitu. Nanti teman-teman sudah menonton videonya, nanti silahkan di komen di videonya ya. Oh ya, kita juga punya YouTube nih dok. Oh ya, channel YouTube. Iya, Oh, channel keren, YouTube. keren, Ya, oke. nanti buat teman-teman sahabat Graha Medis, jangan lupa di subscribe, di komen ya, sama di share ya. Buat teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini kita udah dapat ilmu yang banyak ya dari Bu Dokter Gina. Untuk selanjutnya, untuk teman-teman nanti apabila ingin berkonsultasi, misalnya mau ketemu sama Dokter Gina nih, ya Bu Dokter ya. Boleh Ada banget. ya, Bu Dokter di klinik Graha Medis mana Bu Dokter? Kebetulan saya di Graha Medis Kosambi. Nah, boleh deh ke klinik Graha Medis Kosambi. Nanti kalau misalnya pengen konsultasi, boleh langsung ketemu sama Bu Dokternya. Tapi kalau misalnya mau share, mau ini pertanyaan ke kita, ya itu langsung ke sosial media kita, ya sosial media kita ada di bawah ini, ya. Gitu. Maka silahkan sekalian di follow. Yuk, terima kasih atas bincang sehatnya. Kami akhiri ya Bu Dokter ya. Terima kasih. Terima kasih sahabat Graha Medis.